maybe it's better if we wait for his regular doctor to come back. Where it is. But a week won't make a difference. Very important that he receives. Get going, Jack! Film diawali dengan memperlihatkan seorang sopir yang bernama Frank yang tengah berada di mobilnya. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada seorang gadis yang meminta bantuan untuk mengganti ban mobilnya yang bocor. Namun pada saat itu, Frank menolak karena dia tengah ada janji dengan kliennya. Tiba-tiba si wanita itu malah menodongkan pistol ke arah Frank. Kemudian Frank pun terpaksa keluar menuruti permintaan dari si wanita tadi. Saat itu, Frank masih bersikap tenang tanpa dia sadari beberapa rekan dari si wanita keluar dan mulai mengepung Frank. Di sini mereka terlihat senang dengan keberhasilan mencuri mobil milik Frank. Namun di saat para perampok ingin menyalakan mobil itu, mereka semua tampak kesulitan karena mobil tersebut dilengkapi dengan sebuah kode khusus dan hanya Frank yang tahu kode mobil tersebut. Alhasil mereka semua keluar dan meminta kode akses tadi pada Frank. Namun Frank di sini tak mau memberikan kode akses itu dengan percuma. Dia malah menantang para pencuri tadi hingga menyisakan satu anggotanya saja. Stop moving or I will shoot you. I'm sorry. Di sini, Frank yang merasa kasihan dengan si wanita itu, dia hanya menyuruh untuk segera pulang dan tidur dengan nyenyak. Kemudian Frank kembali masuk dalam mobilnya, memasang sarung tangannya dan kembali berangkat menuju ke tempat kliennya. Singkat cerita, Frank terlihat sampai di sebuah sekolah. Dia ternyata ditugaskan untuk menjemput seorang anak dari pejabat yang bernama Jack. Setelah masuk dalam mobil, Jack diberitahu aturan dalam mobil Frank yang dimana aturan pertama yaitu menghormati pemilik mobil dan aturan yang kedua adalah sapa pemilik mobil. Begitulah aturan yang seharusnya diterapkan di setiap kita naik kendaraan umum. In that case, the game. Dalam perjalanan, Frank serta Jack terlihat sangat akrab. Mereka bermain tebak-tebakan hingga sampai ke rumah Jack. Sesampainya di rumah, Frank melihat kedua orang tua Jack sedang bertengkar sehingga Frank tidak memberhentikan mobilnya tepat di depan kedua orang tua si Jack. Setelah Jack keluar dari mobil, ibu dari Jack bernama Audrey mendatangi Frank. Dia mengatakan jika Audrey akan mempersiapkan pesta ulang tahun dari anaknya itu. Audrey juga meminta Frank untuk mengantarkan Jack besok pagi ke dokter guna pengecekan rutin kesehatan dari Jack. Audrey juga berpesan jika ada sesuatu yang Frank butuhkan, dia hanya tinggal telepon saja. Setelah percakapan singkat itu, Frank memutuskan untuk pergi karena ada klien lagi yang membutuhkan jasanya. Di saat Frank pergi, terlihat ada sebuah mobil van dengan seseorang yang tengah mengintai keluarga dari Audrey. Dia juga menandai jadwal dari Jack yang besok pagi akan pergi ke seorang dokter. Scene berpindah di mana kita akan diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Gianni. Dia diperlihatkan sebuah virus yang sangat berbahaya yang nantinya akan disebarluaskan. Gianni juga diberi sebuah serum penawar dari virus tersebut guna keselamatannya. Di lain sisi, para menteri kesehatan akan melakukan konferensi tingkat tinggi di Miami. Di rumah Frank yang tengah memesan sebuah pizza lewat telepon tiba-tiba didatangi oleh Audrey. Di sini Frank terlihat kaget dengan kedatangan dari Audrey ke rumahnya. Di sini Audrey juga sempat curhat terkait permasalahan keluarga yang tengah dihadapi. Keesokan harinya, jadwal Frank mengantarkan Jack ke dokter. Di sini terlihat ada beberapa orang yang masuk ke klinik tersebut. Orang-orang ini ternyata suruhan dari Gianni untuk menggantikan peran dari dokter dan suster yang berjaga di klinik tersebut. Sehingga mereka mulai menghabisi beberapa orang-orang yang berada di sana. Me. Close the door.
Sementara itu, sambil berjalan menuju ke ruang dokter, Frank mencoba menenangkan Jack yang takut jika akan disuntik. We'll make a promise. Sesampainya mereka di resepsionis, Frank menemukan hal yang janggal antar suster yang bernama Lola serta dokter pengganti yang berada di sana. Suster itu bilang jika dokter yang menangani Jack tidak bisa hadir sehingga dia dialihkan dengan dokter pengganti. Dokter pengganti itu mengatakan jika dokter biasanya sedang ada panggilan mendadak. Setelah mengantar Jack pada dokter barunya itu, Frank kembali ditelepon oleh seseorang yang mengatakan jika dia telah sampai di sebuah bandara dan minta Frank untuk segera menjemputnya. Namun Frank di sini meminta pria itu untuk naik taksi dan segera menuju ke rumahnya untuk istirahat. Kecurigaan Frank semakin kuat ketika suster jadi-jadian itu mengangkat telepon dan mengatakan jika Dr. Dunnett tidak ada. Namun nyatanya Frank melihat Dr. Dunnett yang palsu keluar dari sebuah ruangan. Tak lama dari itu, Frank melihat bercak darah dari balik pintu klinik tersebut. Dia kemudian menghampiri Jack yang tengah bersama dengan para dokter gadungan itu. Di sana, Frank juga mengatakan kembali jika lebih baik Jack menunggu dokter yang biasanya memeriksanya saja. Tak lama dari itu, baku hantam pun terjadi antar keduanya. Karena kalah jumlah, akhirnya Frank mulai terpojok oleh mereka bertiga. Tak kehabisan akal, Frank melemparkan sebuah tabung gas yang siap meledak dan langsung mencoba kabur menyelamatkan diri dengan Jack. Remember my promise. Kejar-kejaran antar mereka pun terjadi hingga Frank berhasil masuk ke dalam mobilnya. Sempat menerima beberapa tembakan, namun mobil Frank sudah dilengkapi dengan fitur anti peluru, sehingga dia dengan mudah melewati musuh-musuhnya itu. Gianni yang mendengar hal itu langsung bergegas merubah rencananya dalam menculik Jack. Scene kemudian berpindah di kediaman orang tua Jack yang disebut sebagai keluarga Billings. Mereka sedang ramai-ramai berpesta di halaman rumah. Setelah lama dari itu, Frank serta Jack muncul di sana. Namun ketika hendak masuk dalam garasi, Frank kembali mendapatkan panggilan telepon dari Gianni. Dia memberitahukan jika kepala Jack telah diincar oleh para penembak jitu dari kejauhan. Di sini, Gianni juga memberikan perintah bahwa Frank harus membawa Jack keluar dari rumah itu. Tak lama dari itu, orang suruhan Gianni kembali mendatangi Frank. Di sini, Lola masuk dalam mobil itu dan meminta Frank segera pergi dari sana. Audrey yang melihat hal itu secara cepat mulai mengejar mobil Frank karena dia seharusnya masuk dalam garasi itu untuk memulai acara pestanya. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi antar para anggota kepolisian serta Frank. Make a left. Wait so no one gets hurt. Where's the front end? Unless we make, they're gonna catch us. Di sini, Frank membawa para anggota kepolisian itu ke sebuah gedung parkiran untuk upaya mereka kabur dari kejaran tersebut. Lalu, scene berpindah di kediaman keluarga Billings. Di sana, terlihat sudah banyak anggota kepolisian yang sedang menyelidiki kasus penculikan dari Jack. Di sana juga terlihat ayah dari Jack yang bernama Billings sedang kesal terhadap kinerja dari anggota polisi yang belum berhasil menemukan anaknya tersebut. Billings juga menyangka jika Frank adalah komplotan penculik yang telah mengintai keluarga mereka dari jauh-jauh hari. Di sana, kepala staf kepolisian juga memberitahu jika Frank adalah seorang mantan anggota militer dan memburu profesional. Namun Billings tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya meminta sang anak selamat dan kembali ke rumah itu. Di sisi lain, Frank serta Jack telah sampai di sebuah pelabuhan yang terbengkalai. Di sana, mereka berdua bertemu dengan para penculik anak profesional dari berbagai wilayah. Frank juga bertemu dengan Gianni. Dia juga menanyakan perihal penculikan itu. Namun Gianni tak memperdulikan pertanyaan dari Frank itu. Dia malah menelpon orang tua dari Jack. Gianni meminta tebusan uang sekitar $5 juta jika ingin anaknya selamat.
You place the suitcase in the trunk and you leave. I don't know if You got $100 million. So, Mr. Billings, please, I read the newspaper. Mr. Billings, guarantee do I have that you won't harm me. or be eaten. But in the spirit of doing it, let's mislead you. I live in the jungle and a fool. If the money doesn't arrive, I'd send a fee. Mendengar sang anak dalam bahaya yang sangat besar, akhirnya Billing menyetujui hal itu. Di saat Jack akan dibawa oleh para anak buah Gianni, dia sempat berteriak pada Frank jika dirinya telah berjanji akan melindungi Jack dengan seluruh kemampuannya. Setelahnya, Gianni serta anak buahnya pergi ke tempat itu, sedangkan Frank bergelut dengan bom yang terpasang di bawah kendaraan miliknya. Namun karena kepiawaian Frank mengendarai mobil, Frank pun berhasil melepaskan bom waktu yang terpasang di sana. Setelah itu, Frank mencoba menelpon keluarga Billing untuk memberitahukan bahwa penculik itu membawa Jack ke arah utara Miami. Namun ketika ditanya para anggota polisi, Frank tetap merahasiakan keberadaannya dan segera menutup teleponnya. These boats, crankies. Just tell us where you are. Billings, let me speak to who's in charge. Hello, Frank. This is U.S. Got it. Just tell me where you are, Frank. Setelahnya, Frank mencoba menelpon salah satu rekannya yang biasa dia panggil Inspektur. Di sini, Frank mengabarkan jika Pak Inspektur segera pergi dari rumahnya karena pihak kepolisian segera tiba di sana. Namun sialnya, sang Inspektur telat bergerak dan akhirnya dia ditangkap untuk ditahan sementara. Sesaat setelah kejadian itu, Frank mencoba menelpon Audrey dan dia juga mengabarkan jika dia tidak ikut campur dalam kasus penculikan itu. Dia juga mengatakan jika penculikan itu bukan penculikan biasa, bahkan para penculik itu juga hendak menyuntikkan virus ke tubuh Jack. Kemudian, scene berlanjut ketika Inspektur diinterogasi oleh para pihak kepolisian. Di sana, mereka mengetahui bahwa orang yang berada di hadapan mereka adalah seorang anggota polisi. Di sana, Inspektur juga mengatakan jika Frank dan dirinya memiliki hubungan pertemanan yang sangat dekat. Di tempat lain, Frank mulai mengendap-endap masuk kembali ke sebuah ruangan tempat Jack dicek kesehatannya tadi. Frank kembali ke sana karena ingin mencari sebuah suntikan yang berisikan sebuah virus yang sempat disuntikan pada Jack. Namun hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba ada seseorang yang dengan sengaja mengarahkan pistolnya tepat ke arah Frank. Perkelahian pun akhirnya terjadi dan suntikan berisi virus itu tak sengaja tertembak dan hancur. Di sisi lain, Billing masuk dalam mobil dan membawa koper berisikan uang yang akan diserahkan pada para penculik Jack. Di kantor polisi, Inspektur berhasil mengalihkan perhatian para anggota polisi agar dirinya tidak terus diinterogasi dengan keahliannya memasak. Frank juga sempat menelpon Inspektur untuk meminta mencarikan sebuah alamat dari para komplotan penculik yang menggunakan komputer anggota kepolisian untuk segera didatangi. Setelah dicek, ternyata orang-orang tersebut adalah seorang ilmuwan yang lihai membuat sebuah senjata biologis. Setelah beberapa menit mencari-cari alamat itu, akhirnya Frank berhasil menemukan alamat yang dimaksud. Di sana, dia bertemu dengan si ilmuwan itu. Menyadari dirinya dalam bahaya, akhirnya si ilmuwan gila itu kabur dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah Frank berhasil menangkap ilmuwan gila itu, Frank kemudian menyuntikkannya ke tubuhnya. Do you know what you have done? Do you know what you have done? Di tempat yang berbeda, orang tua Jack semakin khawatir dan cemas karena Jack belum juga ditemukan. Scene berlanjut ketika para anggota polisi berusaha membuka sebuah truk yang di dalamnya berisikan Jack. Kedua orang tuanya pun ada di sana, namun para anggota polisi tidak langsung membukanya, melainkan memakai sebuah robot karena dikhawatirkan ada bom yang sudah siap meledak dalam truk tersebut. Audrey yang tak sabar langsung beralih dan membuka truk itu sendirian. Untungnya tidak ada bom yang terpasang di sana dan Jack pun ditemukan oleh kedua orang tuanya.
Di sisi lain, Gianni memantau mereka dari CCTV. Dia merasa senang karena Jack sudah disuntikkan virus dan akan segera menyebarkan virus itu pada kedua orang tuanya. Ternyata tujuan Gianni di sini adalah untuk menghabisi keluarga Billings serta akan menyebarkan virus itu melalui udara dan akan menghabisi seluruh orang. Scene berpindah lagi pada sang ilmuwan. Di sini terlihat jelas sang ilmuwan itu sangat panik karena suntikan itu. Frank juga mencoba membuntutinya sampai ke tempat persembunyiannya. Di sana, Frank menemukan beberapa orang yang sudah terpapar dari virus tersebut. Di saat Frank sedang melihat beberapa orang-orang itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dari belakang. Setelah berhasil mengalahkan pria itu, Frank kembali bertemu dengan ilmuwan lainnya yang menginginkan penawar virus itu juga. Namun tak disangka ilmuwan itu malah melemparkan penawar itu hingga hancur berkeping-keping. Namun beruntungnya Frank berhasil menangkap penawar yang lainnya meskipun harus bertaruh nyawa dalam menangkapnya. Di sisi lain, Jack terlihat terbaring di kamarnya karena virus itu mulai bereaksi dalam tubuhnya. Virus itu menyerang sistem imun dari manusia hingga membuat orang yang terpapar atau terkena lemas tak berdaya. Dua orang tua Jack juga mulai terpapar dari virus mematikan tersebut. Tak lama dari itu, Frank menemui Audrey secara diam-diam dan mengatakan jika Jack telah terpapar virus dan siapapun yang berdekatan dengan Jack akan mati. Di pertemuan itu, Frank juga memberikan penawar dari virus itu pada Audrey. Dia langsung menyuntikkan antivirus itu pada tubuh Jack. Frank juga tahu jika penawar itu masih belum cukup karena kedua orang tua Jack juga terpapar. Bahkan Frank sendiri juga telah terinfeksi dan jika Frank tidak segera menemukan penawar itu, maka dirinya juga akan dipastikan tidak akan selamat. Di saat Frank akan pergi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan beberapa bodyguard dari keluarga Billings. Perkelahian pun terjadi antar mereka semua. Singkat cerita, Billings yang terpapar virus mulai mendatangi konferensi tersebut. Di sini, Billings juga merasa tak enak badan, namun suami Audrey itu tak menghiraukan kondisinya itu. Sayangnya, ketika Audrey menelpon Billings, dia tak mendengarnya dengan jelas. Di saat yang bersamaan, Audrey dan Billings tak sadarkan diri karena virus itu mulai menyerang kekebalan tubuhnya, sehingga mereka berdua harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, penawar lainnya telah dimasukkan ke dalam tubuh Gianni. Setelahnya, mereka semua tiba-tiba dikejutkan dengan suara ribut yang berada di halaman rumah Gianni. Ternyata suara itu ulah dari Frank yang memaksa masuk dengan mobil taksi yang sempat dia hentikan tadi. Setelah berhasil masuk, Frank kembali dihadang oleh pasukan dari Gianni. Dengan kepiawaian dalam bertarung, akhirnya mereka semua dengan mudahnya dilumpuhkan oleh Frank. Di saat Frank akan membunuh Gianni, tiba-tiba datang Lola untuk menghadang Frank. Lagi-lagi tanpa banyak basa-basi, Frank langsung mengalahkan Lola dengan mudahnya. Setelah pertarungan yang cukup singkat itu, Frank langsung melakukan pengejaran lagi pada Gianni yang sempat kabur tadi. Tanpa disangka, Frank berhasil masuk ke dalam pesawat yang ditumpangi oleh Gianni. Ketika itu, Gianni mengajak Frank untuk berbicara sambil duduk santai. Namun Frank di sini melakukan gerakan tiba-tiba yang menyebabkan mereka berdua harus berkelahi dalam pesawat itu. Dalam pertarungan itu, Gianni tanpa sengaja menembak pilotnya sehingga pesawat yang mereka tumpangi terombang-ambing di udara dan mulai menukik tajam hingga jatuh di perairan.
Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Frank yang tengah berada di sebuah rumah sakit yang akan menuju ke kamar Jack serta kedua orang tuanya. Namun di saat Frank tengah melihat mereka sedang bermain bersama, dia mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam dan hanya menitipkan bunga yang dia bawa pada suster yang berjaga. Setelahnya, Frank kembali mendapat telepon dari klien barunya yang membutuhkan jasanya kembali dan film pun selesai.